Ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin 17 Februari 2025. Bahkan tagar Indonesia Gelap menjadi trending topik dan setidaknya telah dipakai hingga 743.000 unggahan oleh warganet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lensa Sosiologi Organisasi UNJ. Gimana nih kabar-kabar teman-teman sekalian? Sehat kan? Oke teman-teman, perkenalkan saya Endriani, mahasiswi Pendidikan Sosiologi UNJ. Nah teman-teman, kali ini kita akan ngebahas nih tentang fenomena sosial yang sedang ramai diperbincangkan. Apa sih yang kali ini akan kita bahas teman-teman? Kita akan membahas mengenai gerakan mahasiswa Indonesia Gelap. Yap, gerakan mahasiswa Indonesia Gelap. Di mana teman-teman, gerakan ini muncul sebagai respon keras terhadap pemotongan anggaran pendidikan tinggi oleh pemerintah teman-teman. Tapi kita tidak hanya akan melihat permukaannya aja. Kita akan menganalisis gerakan ini melalui kacamata teori-teori dalam sosiologi organisasi pendidikan teman-teman. Jadi saran aku, siapkan catatan kamu karena ini akan menjadi pembahasan yang mendalam dan juga menarik kita bahas. Untuk itu, kita mulai nih dari kronologi dan latar belakang peristiwa tersebut terjadi teman-teman. Di mana pada awal Februari 2025, pemerintah Indonesia ini mengumumkan pemotongan anggaran pendidikan tinggi nasional. Tujuannya untuk apa sih? Untuk mengalihkan dana untuk mendukung program makan siang gratis bagi pelajar SD dan juga SMP, teman-teman. Nah, total anggaran program ini mencapai 420 triliun per tahun atau sekitar 28 miliar dolar Amerika Serikat, teman-teman. Sungguh fantastis, bukan? Nah, tapi teman-teman, mengenai kebijakan ini nih, sangat disayangkan dan sayangnya teman-teman, konsekuensi dari kebijakan ini langsung terasa di berbagai perguruan tinggi, teman-teman. Apa aja sih konsekuensinya itu? Yang pertama, teman-teman, kenaikan uang kuliah tunggal. Ya, bener banget, UKT naik, teman-teman. Lalu, yang kedua, ada penghapusan beberapa beasiswa, teman-teman. Ini sangat disayangkan sekali ya, karena ada penghapusan beberapa beasiswa. Lalu yang ketiga itu ada pemangkasan fasilitas riset dan praktikum, teman-teman. Yang seharusnya fasilitas-fasilitas itu ditingkatkan, tapi ini dipangkas, teman-teman. Sungguh kita sangat ironis sekali melihatnya. Di mana teman-teman, mahasiswa dari berbagai universitas besar, teman-teman, di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, ITB, UNAIR, UNJ, hingga kampus-kampus di daerah serentak menyuarakan penolakan, teman-teman. Mereka menggelar demonstrasi dengan tajuk Indonesia Gelap. Termasuk saya, teman-teman, yang ikut dengan tajuk Indonesia Gelap ini, teman-teman. Nah, teman-teman, yang menariknya, protes ini bukan sekadar turun ke jalan, teman-teman. Di dunia maya nih, muncul tagar viral dengan hashtag kabur aja dulu. Apa tadi saya bilang hashtagnya? Hashtag kabur aja dulu. Di mana sebuah sindiran sekaligus ekspresi nyata keinginan generasi muda untuk meninggalkan Indonesia karena apa, teman-teman? Ya, betul banget. Karena kekecewaan pada arahan kebijakan negara, teman-teman. Nah, beberapa data penting nih untuk memperkuat pemahaman kita. Di mana kita lihat anggaran pendidikan Indonesia tahun 2024, teman-teman, sekitar 630 triliun atau 20% dari APBN sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman. Tetapi setelah pemotongan pada tahun 2025, teman-teman, turun nih menjadi sekitar hanya 14% saja, teman-teman.
turun menjadi hanya sekitar berapa? 14% saja dari APBN, atau sekitar hanya 500 triliun saja. Nah, berdasarkan laporan FT dan Reuters, demonstrasi mahasiswa terjadi lebih dari 30 kota besar dengan partisipasi lebih dari 50.000 mahasiswa, teman-teman. Dampaknya sangat terasa di lapangan, teman-teman. Beberapa mahasiswa batal lulus tepat waktu karena tidak mampu membayar UKT. Lalu adanya yang memutuskan untuk cuti kuliah, teman-teman. Bahkan nih, teman-teman tahu, sejumlah dosen honorer di PHK karena efisiensi, teman-teman. Jadi, dosen honorer ini di PHK karena efisiensi anggaran, teman-teman. Sekarang kita masuk nih, teman-teman, ke analisis teori yang pertama. Apa sih teori konflik? Di mana menurut Karl Marx, masyarakat terbagi dalam dua kelompok utama. Yang pertama itu ada kelompok yang berkuasa. Nah, dalam konteks ini kita bahas tentang negara dan juga pemerintah ya. Lalu kelompok yang tertindas, di mana dalam konteks ini adalah mahasiswa dan juga sivitas akademika, teman-teman. Di mana Friedrich Mills menambahkan bahwa kekuasaan sering terkonsentrasi pada elit politik dan juga ekonomi, yang terkadang membuat kebijakan ini tanpa mempertimbangkan kebutuhan kelompok di bawah, teman-teman. Di mana ketika negara memotong anggaran pendidikan demi proyek politik populis, maka terjadi dominasi struktural, teman-teman, di mana mahasiswa menjadi korban kebijakan top-down yang tidak melibatkan partisipasi mereka, teman-teman. Nah, gerakan Indonesia Gelap ini adalah bentuk resistensi terhadap sistem yang tidak adil, teman-teman. Selanjutnya kita lihat nih, dari teori fungsionalisme struktural, di mana Talcott Parsons berpendapat bahwa setiap institusi dalam masyarakat ini memiliki fungsi tertentu, teman-teman, di mana pendidikan ini berperan dalam sosialisasi nilai, mobilitas sosial, dan juga pemeliharaan keteraturan sosial, teman-teman. Di mana Durkheim juga bahkan menyebutkan pendidikan sebagai replika masyarakat dalam miniatur, teman-teman. Nah, kita lihat nih, ketika pendidikan terganggu karena pemotongan anggaran, fungsi-fungsi penting itu ikut terganggu juga, teman-teman. Di mana mahasiswa yang kehilangan akses terhadap pendidikan berkualitas ini akan merasa terasingkan, teman-teman. Nah, hal ini akan memicu disintegrasi sosial yang ditunjukkan dengan demonstrasi besar-besaran yang terjadi, teman-teman. Lalu kita merujuk pada teori ketiga yang relevan adalah interaksionisme simbolik, teman-teman. Di mana menurut George Herbert Mead, manusia ini berinteraksi menggunakan simbol, teman-teman. Ya, betul banget, teman-teman. Menggunakan apa? Menggunakan simbol. Di mana Erving Goffman itu memperkuatnya, teman-teman. Dalam kehidupan sosial, kita seperti aktor di atas panggung, mengenal simbol untuk menyampaikan pesan. Di mana kita menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menyampaikan pesan, teman-teman. Nah, dari tagar hashtag kabur aja dulu, bukan hanya bentuk keluhan, teman-teman. Ini adalah simbol perlawanan terhadap narasi negara. Begitu juga dengan Indonesia Gelap, teman-teman. Sebuah representasi kondisi ideal yang dirusak, di mana protes mahasiswa tidak hanya soal angka anggaran, teman-teman, tapi soal identitas, soal harapan, dan juga soal masa depan. Dengan simbol, mereka menyatukan suara, menciptakan gerakan sosial yang kolektif, teman-teman. Lalu, apa saja sih dampak dari kasus ini, teman-teman? Yang pertama, ada menurunnya kepercayaan terhadap negara dan institusi pendidikan. Sehingga teman-teman, kepercayaan itu akan semakin menurun karena hal-hal seperti ini, teman-teman. Yang kedua, adanya krisis moral dan juga generasi motivasi yang menurun, teman-teman. Di mana krisis moral dan motivasi generasi muda ini akan menurun, teman-teman, karena hal tersebut. Lalu yang ketiga, adanya potensi meningkatnya brain drain, yaitu
emigrasi tenaga intelektual ke luar negeri, teman-teman. Tapi hal ini dikarenakan adanya ketidakratan atau ketidakadaan di Indonesia ini, keadaan yang kacau balau, sehingga potensi meningkatnya emigrasi tenaga intelektual ke luar negeri ini sungguh sangat besar, teman-teman. Lalu yang keempat itu ada tuntutan reformasi struktural dan kebijakan pendidikan, teman-teman. Nah, secara organisasi, teman-teman, universitas kini harus bersaing dalam kondisi anggaran yang sempit, di mana hubungan antara mahasiswa, dosen, pemerintahan juga memburuk karena komunikasi yang minim, teman-teman. Sehingga mari kita renungkan bersama, teman-teman, di mana pendidikan ini bukan sekadar kewajiban negara saja, teman-teman. Ini adalah pilar utama pembangun bangsa. Ini sebuah pilar yang paling utama untuk pembangunan sebuah bangsa, teman-teman. Gerakan Indonesia Gelap ini menunjukkan bahwa mahasiswa sadar akan peran krusialnya dalam pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan juga beradab. Dari kacamata sosiologi organisasi pendidikan, kita belajar bahwa pendidikan bukan hanya sekedar ruang kelas, tapi juga sistem kompleks yang penuh relasi kekuasaan, simbol, dan juga fungsi sosial, teman-teman. Oke, teman-teman, mari kita jaga pendidikan bersama. Kita butuh negara yang tidak hanya memberi makan siang, tapi juga memberi harapan dan juga kepastian, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan juga subscribe untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.